punya hobi, tapi kok merusak. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman tahu nih kalau ada salah satu peristiwa di bagian Jawa Timur yang hari-hari ini viral. Ada satu komunitas sepeda motor merek itu ya, dan mereka melakukan tindakan yang dianggap oleh para netizen, para publik sebagai tindakan yang sebetulnya tidak pantas dilakukan, atau bisa dikatakan bahkan merusak dan menyebabkan kerugian dari pihak minimarket. Nah, kegiatan mereka selama di minimarket tersebut, ada yang merokok, ada yang duduk selonjoran di teras minimarket tersebut, dan banyak sekali makanan atau sampah-sampah yang ditinggalkan oleh komunitas tersebut. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan satu komunitas, satu organisasi, atau satu kelompok tertentu ketika melakukan satu kegiatan di ruang publik itu justru mendapatkan stigma negatif? Nah, stigma negatif itu sebenarnya bisa berasal dari dua hal. Yang pertama adalah perilaku dari anggota organisasi atau komunitas. Yang kedua, memang masyarakatnya nggak siap dengan apa yang dilakukan oleh komunitas atau suatu organisasi tertentu. Tapi yang terjadi di kemarin, sepertinya yang pertama yang terjadi. Karena di situ sebetulnya acara itu kan bukan sowan ke minimarket ya, tapi mereka di situ istilahnya adalah pelanggan minimarket atau pengunjung dari minimarket itu. Mereka kemudian membeli beberapa kebutuhan dan terjadilah hal-hal yang banyak dipersoalkan oleh publik. Nah, inilah sebenarnya tantangan terbesar dari pembuat acara, si pembuat acara itu. Kalau Anda ingin membuat satu acara besar, ya Anda juga perhatiannya harus besar sekali, terutama menyangkut dengan persepsi publik terhadap komunitas atau organisasi Anda. Oleh karena itu, banyak sekali organisasi atau komunitas itu memang sengaja tidak menyelenggarakan acara organisasi atau komunitas mereka di dalam ranah publik. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ada organisasi atau komunitas yang mereka menyelenggarakan di hotel, di tempat-tempat tertutup, kemudian di komunitas-komunitas terbatas, itu sebenarnya adalah cara mereka supaya anggota-anggota yang ada di dalam organisasi atau komunitas itu tidak berbuat hal yang mencemarkan nama baik dari komunitas itu. Nah, problem terbesar dari membuat acara yang besar adalah banyak sekali spot-spot atau tempat-tempat atau lini-lini di dalam proses itu ya, dari pra-acara, acara, sampai setelah acara, itu yang nggak bisa di cover oleh panitia. Misalnya ini, setelah acara itu selesai, gimana cara para anggota itu untuk pulang ke rumah mereka? Apakah mereka setelah acara itu selesai pulang dengan konvoy, atau pulang sendiri-sendiri, atau pulang ke restoran terlebih dahulu, baru setelah itu mereka melakukan perjalanan menuju ke rumah masing-masing, atau seperti apa? Nah, dalam banyak kasus, dalam banyak peristiwa, yang selalu lolos itu adalah ketika para anggota komunitas ataupun organisasi melakukan tindakan-tindakan negatif setelah mereka pulang dari satu
acara. Tapi kalau misalnya mereka melakukan tindakan negatif di dalam acara tersebut, yaitu murni kesalahan dari panitia itu sendiri. Tapi yang jadi problem, yang jadi masalah sesungguhnya, komunitas-komunitas ataupun organisasi yang dicitrakan sudah negatif oleh masyarakat, kenapa tetap ingin mengkomunikasikan tindakan negatif-negatif itu sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan oleh mereka? Misalnya ada konvoi kendaraan bermotor seperti itu. Nah, mereka ketika melakukan konvoi kendaraan, mereka banyak sekali mengganggu pemakai jalan lain. Yaitu udah jelas ya siapa yang dimaksud di situ. Dan kalau kita lihat lebih lanjut lagi, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengambil ruang publik, tapi ketika pasca acaranya nggak dipikirkan secara matang. Mulai dari kenyamanan pengunjung lain di situ, mulai dari kebersihan yang tidak dijaga, mulai dari keamanan, bahkan sampai hal-hal yang sifatnya merugikan secara hukum. Itu mungkin nggak terpikirkan oleh panitia, karena panitia hanya fokus pada acara yang digelar, tidak memikirkan setelah itu, setelah acara selesai, seperti apa bertanggung jawabannya. Makanya banyak organisasi atau komunitas itu enggan melakukan acara-acara besar. Karena yang pertama budgetnya pasti sangat besar. Yang kedua prosesnya cukup rumit. Yang ketiga tanggung jawab organisasi atau komunitas itu terhadap keselamatan anggotanya itu juga sangat besar. Jadi nggak semua organisasi atau komunitas memang dimaksudkan untuk menggelar acara yang besar. Kalau misalnya ada organisasi atau komunitas memang sudah memiliki kemampuan untuk menggelar acara-acara besar di ruang publik, ditonton oleh publik, biasanya organisasi atau komunitas tersebut memang sudah memiliki manajemen yang berpengalaman dan berkualitas. Tapi bagi komunitas atau organisasi yang mereka tidak punya pengalaman dan kemampuan untuk menghandle ribuan anggotanya, maka harus dipikirkan ulang sebetulnya. Jangan sampai branding dari komunitas atau organisasi yang sudah diniatkan sebagai komunitas yang baik, komunitas yang mengembangkan anggota-anggotanya, justru menjadi organisasi atau komunitas yang dicap sebagai organisasi yang buruk. Tentu kita nggak bisa menyalahkan oknum-oknum di dalam organisasi atau komunitas itu. Kan publik bertanya-tanya, terus kaderisasi dari anggota itu gimana? Apakah ya kita sekedar seneng-seneng aja, terus nanti ketika ada masalah ya kita minta maaf, atau ternyata di situ ada semacam pelatihan, ada semacam kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para atasan-atasan di suatu organisasi atau komunitas itu yang bisa dirujuk oleh para anggotanya. Misalnya pemimpin dari satu komunitas atau organisasi tersebut ternyata punya jiwa sederhana, punya jiwa sopan santun, punya jiwa yang mengayomi kepada masyarakat secara luas, dan itu kemudian dicontoh oleh para anggota-anggotanya, maka komunitas atau organisasi tersebut biasanya, atau meskipun tidak secara langsung ya, tapi biasanya mereka akan lebih diberikan respect oleh masyarakat secara luas.
Sebenarnya kalau misalnya kita lihat lebih seksama ya terhadap persoalan komunitas-komunitas yang memakai ruang-ruang publik itu, harusnya memang ada prinsip tanggung jawab dari komunitas atau organisasi ketika mereka menggunakan ruang publik. Ruang publik itu kan ruang bersama ya, jadi kita bukan karena kita punya izin ke tempat itu lalu kita berbuat sekehendak kita. Tentu harus ada batasan-batasan tertentu, harus ada hidden spot, pola-pola tersembunyi atau tempat-tempat tersembunyi, lini-lini tersembunyi yang harus diantisipasi. Tapi kalau misalnya kultur dari anggotanya ya memang dibiarkan secara liar berkembang ya memang seperti itu, tidak perlu dibicarakan lagi karena memang image atau branding dari organisasi atau komunitas itu yang mau dibangun memang seperti itu. Dan komunitas-komunitas seperti itu atau organisasi yang seperti itu biasanya ya hanya dijadikan sebagai pola komunitas untuk bersenang-senang aja. Jadi kayak ada komunitas ikan cupang, komunitas main kelereng seperti itu. Lah itu tidak kemudian situ dilatih bagaimana misalnya ikan cupang itu supaya menjadi nilai yang lebih, punya nilai lebih seperti itu. Atau misalnya bagaimana supaya permainan kelereng itu dikembangkan menjadi satu permainan yang memang benar-benar kompetitif dan mempunyai nilai ekonomis. Tapi kalau komunitasnya hanya ya sekedar senang-senang aja, kita berkumpul bersama, ya kalau memang branding yang ingin ditampilkan itu, citra yang ingin ditampilkan seperti itu, ya sudah, memang tidak ada hal lain lagi yang perlu dikembangkan. Tapi memang banyak sekali komunitas atau organisasi di Indonesia yang entah kenapa, entah salah pimpinannya, entah salah visi dalam organisasi atau komunitas itu, yang sering mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Tentu nggak bisa semua komunitas atau organisasi disamaratakan seperti itu. Tapi bahwasannya ada komunitas atau organisasi yang berlaku seperti itu, berkelakuan seperti itu, ya kita tidak bisa tutupi. Apakah kita sebagai masyarakat berhak untuk melakukan koreksi terhadap organisasi atau komunitas seperti itu? Ya berhak, karena kan mereka bagian juga dari diri kita sebagai masyarakat. Cuma masalahnya adalah kadang-kadang beberapa organisasi atau komunitas merasa bahwasanya diri mereka benar, diri mereka ya sudah seperti itu apa adanya. Ibarat kata anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya mereka sudah seperti itu, pakem yang dipegang, dianut oleh mereka seperti itu ya. Jadi apapun saran, apapun masukan yang disampaikan oleh masyarakat kepada mereka, ya mereka masuk telinga kanan, nggak masuk ternyata. Ya memang agak sulit sih kalau misalnya organisasi tertutup pada masukan-masukan publik atau komunitas yang sekedar hanya senang-senang dan kemudian mengurangi kenyamanan di tempat publik, ya memang agak sulit sih.